Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir di podcast Sahabat Lazismu yang insyaallah bukan cuma ngobrol biasa, tapi juga meluruskan, mencerahkan, dan menenangkan. Kadang di zaman yang serba cepat ini, banyak sekali kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga simpang siur. Ada yang seolah-olah benar karena viral, ada juga yang seolah-olah benar karena logis, tapi belum tentu lurus secara syariat. Maka telah hadir bersama kita, guru kita, Ustadz Syafi'i Dahlan. Selamat datang, Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, insyaallah. Mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama, Ustadz. Boleh, silahkan. Ustadz, ini kejadian klasik, tapi sering bikin panik. Tidak sengaja minum 2 gelas air saat puasa. Nah, puasanya ini tetap lanjut atau batal, Ustaz? Ya, untuk kasus tidak sengaja minum atau tidak sengaja makan, maka ya puasanya nggak batal. Puasanya tidak batal. Maka Rasulullah SAW kan pernah menyampaikan, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, fa'akala au syariba falyutimma saumahu. Lalu dia makan dan minum atau minum, maka kata Nabi sempurnakan, lanjutkan, teruskan puasanya. Fa inna ma'amahullah wa saqahu. Sesungguhnya yang memberi makan dan memberi minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan minum 2 gelas, misalkan makan pecel 1 piring, kemudian es teh 2 gelas, kalau benar-benar lupa, jujur dia lupa betul, lupa bukan yang dibuat-buat, maka puasanya tetap sah, tetap tidak batal dan dilanjutkan. Kalau semuanya ini kisah makan, Ustaz. Makan sebelum habis itu masih pertengahan, Ustaz. Kemudian teringat, Ustaz. Nah, ini seret kan jadi, Ustaz. Ya harus berhenti, harus berhenti kemudian dilanjutkan. Puasa, Ustaz. Ya, iya, harus puasa. Berarti konsekuensi lupa tadi itu, Ustaz. Iya. Bukan rezeki lagi tadi. Bukan rezeki. Ya kalau selama dia lupa maka itu menjadi rezeki baginya karena Allah yang memberi makan dan memberi minum. Jadi selama tidak sengaja selama tidak sengaja itu masih diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Iya. Jadi jangan terburu-buru menyalahkan diri, teman-teman, karena kalau emang tidak disengaja karena lupa, itu rezeki dari Allah. Gitu. Begini, kalau kita semua ini kan dalam hadis ya Ibnu Majah, Rasul SAW mengatakan, Innallaha tajawaza an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Jadi Allah itu memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja atau lupa atau dipaksa. Jadi selama kita lupa, apapun pembatal puasa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa makan, lupa minum, lupa berhubungan suami istri misalkan, ditakdir lupa. Tapi jarang ya, lupa, suaminya lupa, istrinya lupa, tapi jarang. Tapi kalau misalkan lupa, maka itu tidak menjadi pembatal puasa. Wallahu a'lam. Bolehkah membuka warung makan di siang hari saat Ramadan, Ustaz? Ya, sebenarnya kan ini pertanyaan lama ya, Ustaz Ismail. Dari buka warung makan di siang hari di bulan Ramadan. Ini jelas ya. Pertanyaannya karena berkaitan dengan warung makan, bukan warung kelontongan ya. Ini warung yang menyediakan makanan yang siap santap ya. Jawabannya boleh saja membuka warung di siang hari saat Ramadan. Boleh. Tapi yang punya warung ini harus memastikan bahwa yang warung itu wanita hamil, wanita menyusui, orang sakit, musafir, atau orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kalau sekiranya yang buka warung ini di siang hari di bulan Ramadan tidak bisa memastikan siapa yang makan di situ, maka ya jangan buka. Nanti bisa membuat orang yang tidak berpuasa, yang tidak ada uzur, paham ya? Nggak punya uzur, sehat, kuat, seger, buger, tapi dia nggak puasa. Berarti nanti jatuhnya tolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam keburukan. Jadi kalau misalkan mau buka, buka aja warung makan khusus untuk ibu-ibu hamil, khusus musafir. Kalau bisa memastikan, tidak masalah. Tapi kalau nggak bisa memastikan, nggak bisa menduga dengan kuat, ya sudah.
ahsan dan lebih aman, tidak usah buka warung makan di siang hari. Berarti kalau semuanya buka, kemudian tidak bisa memastikan, ini jatuhnya merusak suasana Ramadan, Ustaz? Iya, merusak Ramadan. Berarti antara toleransi dan penghormatan bulan suci Ramadan, Ustaz, itu batasannya sampai mana kira-kira, Ustaz? Berarti? Ya kan toleransi itu nggak seperti itu. Jadi jatuhnya nanti mendukung kepada orang-orang muslim sendiri yang kemudian tidak berpuasa. Kalau misalkan toleransi ya silahkan. Kalau yang nggak berpuasa misalkan dia kafir ya, ya silahkan. Kita kan hidup di Indonesia, kalau dia mau makan, makan aja. Tapi kan ini hukum membuka warung bagi kita yang muslim kan. Kalau orang kafir mau buka warung 24 jam ya terserah. Tapi kan ini yang kita bicarakan adalah hukum bagi kita buka warung makan di siang hari. Pada waktu Ramadan, gitu. Kalau bisa memastikan nggak apa-apa. Ini jarang dibahas tapi sering ditanya. Bagaimana hukum berwudu dalam keadaan, mohon maaf Ustaz, telanjang? Ya. Sebelum saya jawab ya, pertanyaan yang ketiga ini tentang hukum berwudu dengan keadaan telanjang. Nggak perlu minta maaf. Dalam masalah syariat itu tidak ada, pornografi itu nggak ada. Jadi kalau misalkan membahas haid ya haid dibahas. Membahas hubungan suami istri, hubungan suami istri. Nggak ada, nggak perlu minta maaf. Karena ini memang ilmu, kita bicara nggak bicara ngawur gitu ya. Jadi tidak perlu minta maaf. Nggak perlu, telanjang gitu aja. Jadi pembahasannya memang hukumnya seperti itu. Bolehkah berwudu dalam keadaan telanjang? Jawabannya boleh. Asalkan di tempat tertutup ya. Jangan telanjang di tempat wudu gitu kemudian telanjang. Ya berdosa kalau itu ya. Tapi kalau di tempat tertutup boleh. Kenapa? Ya itu dalam mandi junub. Ya, dalam mandi junub. Itu kan prosesnya mencuci tangan ya. Pertama niat, kemudian mencuci tangan. Setelah itu mencuci kemaluan, setelah itu berwudu, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, "Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah." Dan berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Mosok di tengah mandi junub, kemudian habis cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian pakai baju, kemudian wudu. Kemudian lepas baju lanjutkan mandi, enggak. Itu menunjukkan dalil ini bahwa boleh mandi wudu dalam keadaan telanjang. Paham ya? Karena wudu itu ada dikerjakan di tengah-tengah mandi junub. Paham nggak? Berarti kalau seandainya setelah mandi junub ini selesai, itu apakah tetap dihitung wudu yang boleh untuk sholat? Nggak perlu wudu lagi, sudah cukup. Itu sudah cukup. Nggak perlu wudu lagi. Kecuali batal ya, habis mandi junub kemudian kentut ya harus wudu. Tapi kalau misalkan setelah mandi junub nggak kentut ya sudah tidak perlu wudu lagi. Kalau pakai celana dalam gitu, terus kemudian kesenggol gitu. Kesenggol kemaluannya gitu. Iya, nggak sengaja nggak apa-apa. Tetap sah berarti. Iya, tetap sah. Berarti sah saja fikihnya meskipun kita dalam keadaan telanjang kemudian berwudu, tapi itu dalam segi adab Ustaz. Atau kesempurnaannya mungkin ini yang ngajarkan mandi junub di tengah-tengahnya ada wudu. Siapa yang ngajarkan? Rasulullah. Siapa yang paling beradab? Apakah kita lebih beradab daripada Nabi? Enggak, ya sudah sah. Boleh ya. Masya Allah. Ustaz, jika seseorang meninggal di perantauan, jenazah harus dipulangkan atau dimakamkan di sana, Ustaz? Berkaitan jenazah ini, apakah misalkan meninggal di Sumatera misalkan, atau di Malaysia, atau di Kalimantan, misalkan di Lumajang. Misalkan meninggal di sana, apakah harus dipulangkan atau dimakamkan di sana? Jawabannya ya, tidak harus dipulangkan. Justru sunnahnya, anjurannya, aturannya, ketika ada seorang muslim yang meninggal, apa yang harus dilakukan? Harus bersegera untuk merawat jenazah. Termasuk salah satu perintah itu merawat jenazah ya harus segera dimakamkan. Apalagi nanti harus direpotkan dengan biaya segala macam, tidak perlu. Kalau misalkan nanti, saya mau ziarahnya bagaimana? Enggak. Kalau misalkan jauh ya sudah kita cukupkan dengan di situ itu. Sudah cukup. Dan kita cukup mendoakan dari rumah kita. Berarti lebih dianjurkan atau lebih disunahkan untuk segera diurus jenazahnya? Iya, dianjurkan untuk segera diurus termasuk pemakamannya. Meskipun di tempat sana satu. Meskipun di jauh. Kalau seandainya ada urf Ustaz, atau kebiasaan adat mungkin, ini apakah bisa menjadi pertimbangan Ustaz, terkait hukum tadi nih Ustaz? Apa kebiasaannya? Mungkin kebiasaan ini harus dipulangkan gitu. Mungkin ada enggak bisa. Cara pemandiannya tersendiri. Enggak kan di sana. Misalkan kita begini.
kita lihat dulu tempat perantauannya di mana, paham ya? Kalau di sana mayoritas kafir, ya tentu kita harus bawa pulang, paham ya? Kalau misalkan di sana tempatnya kafir, banyak orang kafirnya. Misalkan kita punya saudara kerja di Jerman atau di misalkan di mana ya, di Amerika misalkan. Kalau di tempat kerjanya saudara kita ini merantau ini banyak orang kafirnya, maka lebih baik dibawa pulang karena di sana tidak ada yang merawat secara Islami. Tapi kalau misalkan saudara kita di Malaysia, di Kalimantan, di Sumatera, di Lombok misalkan merantau kerja di situ sudah banyak yang merawat dengan Islam secara Islam. Ya sudah, kita nggak perlu susah-susah biaya segala macam, segera dirawat di sana dan segera dimakamkan di tempat. Jadi kesimpulannya lebih dianjurkan untuk segera memakamkan atau merawat jenazah itu sendiri. Ustaz, sudah daftar haji tapi meninggal duluan, Ustaz. Nah, kewajiban hajinya ini bagaimana saat ini? Ya, kalau orang sudah daftar haji kemudian meninggal dunia, ya mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan karena sudah daftar haji, punya azam, punya keinginan kuat, bahkan dia sudah daftar haji. Apa kalau kemudian digantikan, Ustaz? Badalin itu tetap pahalanya nih ke dua orang ini, Ustaz? Atau kembali begini, sebelum masuk ke itu ya, bolehkah tadi ya, pertama, bolehkah bagaimana seorang yang sudah berniat haji atau mendaftar haji, sudah berazam untuk berhaji, ternyata dia meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mencatat ya, insya Allah diterima sebagai amal soleh, dicatat sebagai pahala haji. Tapi lalu bagaimana? Ini kan orang meninggal dunia, duitnya masih ada di bank, pendaftarannya. Boleh gak digantikan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh dengan banyaknya dalil. Tapi ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat. Boleh membadalkan haji dengan beberapa syarat. Ya, perhatikan saya sebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, orang yang dibadalkan hajinya, yang digantikan hajinya, itu tidak mampu secara fisik atau meninggal dunia. Paham ya? Berarti yang dibadalkan nggak boleh orang sehat. Tidak mampu secara fisik. Harus tidak mampu secara fisik atau dia meninggal dunia. Jadi nggak boleh tiba-tiba Ismail sehat, saya gantikan hajinya, tidak bisa. Ya, yang pertama, orang yang dibadalkan harus fisiknya nggak bisa gerak atau berhalangan, atau yang kedua sudah meninggal dunia. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dibadalkan, yang kita gantikan hajinya itu, dia harus mampu secara fulus finansial untuk pergi haji. Paham? Jadi nggak bisa kemudian kita menggantikan haji Ismail, padahal Ismail ini belum mampu secara harta. Ya, dua syarat ini sudah masuk kepada pertanyaan yang pertama tadi ya. Pertama, orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua, orang yang dibadalkan haji ini sebenarnya mampu, kan sudah daftar haji. Oke, syarat yang ketiga, yang melakukan badal haji itu harus anak keturunannya. Harus ahli warisnya. Harus kerabat dekatnya, adik atau kakaknya. Dengan dasar-dasar hadis yang diketahui berkaitan dengan badal haji itu begitu, anaknya atau ahli warisnya dan saudaranya. Nggak boleh kemudian buka jasa badal haji, nggak bisa. Harus anak keturunannya. Harus anak keturunannya. Itu syarat yang ketiga. Jadi bisa digantikan tadi kalau orang tua kemudian meninggal dunia, boleh digantikan oleh anaknya. Dibadalkan. Kemudian syarat yang berapa ini? Yang keempat. Yang melakukan badal haji harus sudah haji duluan. Paham? Paham nggak? Jadi kalau misalkan ini dibadalkan hajinya, maka anak ini yang membadalkan orang tuanya harus sudah haji terlebih dahulu. Kalau misalkan jatuhnya, oh ini anaknya belum berhaji, itu namanya bukan badal haji, tapi mengalihkan porsi haji dari bapak ke anak. Paham ya? Bedakan antara badal dan mengalihkan porsi haji. Jadi kalau anaknya belum haji, bapaknya meninggal dunia, maka jatuhnya mengalihkan porsi haji. Badal haji itu hanya bisa dilakukan satu kali untuk satu orang. Jadi nggak boleh sekali berangkat untuk membadalkan 4 orang, 5 orang ya. Golek duit kalau itu ya, kerja oleh itu ya. Nggak boleh, harus satu orang satu.
Dan itu kembali lagi harus kepada anak keturunannya atau ahli warisnya atau keluarga. Berarti ini sudah menjawab yang mungkin barangkali ada ini sange apa namanya badal haji di luar sana yang mungkin tarifnya murah. Tidak bisa. Itu sudah tidak haji bisa. Dan umroh tidak bisa seperti itu. Jadi misalkan ada badal umroh, ya satu untuk satu orang dan harus keturunan yang nggak iso. Saya buka jasa, ayo warga murah 2 juta. Nggak bisa. Itu kerja dagang kalau itu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berarti ini penting karena haji bukan sekedar daftar ya sahabat Lasismu, tapi ibadah dengan syarat-syarat khusus. Zakat penghasilan itu dibayar bulanan atau tahunan yang benar menurut Islam ini, Ustaz? Begini, zakat penghasilan ini zakat profesi sebenarnya. Benar nggak? Zakat profesi. Iya, zakat profesi. Zakat profesi ini hasil ijtihad, ya. Itu yang perlu digaris bawahi. Zakat profesi ini adalah hasil ijtihad yang memang tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah hasil ijtihad. Begitu juga dalam Majelis Tarjih dan Tajlid Muhammadiyah, ini dimusyawarahkan dalam Munas Tarjih tahun 2000 itu mereka memutuskan memang zakat profesi itu ada. Ketentuan nisabnya ya setara dengan 85 gram emas, ya. Mungkin sekitar 200 jutaan lebih, ya. Paham ya? Nisabnya itu sama dengan nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas, sekitar 200 sekian juta. Coba cek harga emas sekarang, Ismail. Harga emas sekarang berapa per hari ini? 3.400.000. Coba dikalikan kalkulator. 3.400.000 lah. Kita anggap 3.400.000 kali 85. Dikali 85. Kali 85. Berarti 289 juta. 289 juta rupiah. Itu nisab zakat yang harus dikeluarkan kalau kita zakat profesi. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya kita keluarkan 2,5%. Ya. Paham ya dari sini? Nisabnya 85 gram yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5%. Zakat profesi itu dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup. Ya, setelah dikurangi biaya kebutuhan hidup kita. Berarti yang normal. Coba dibagi. 289 bagi 12. Bagi 12. Ketemunya 24 juta. Paham? Berarti Ismail ya, anggap kita Ismail contohnya. Kapan Ismail wajib mengeluarkan zakat profesi? Kalau Ismail punya gaji yang setelah dikurangi biaya kebutuhan hidup 24 juta. Oh, terkurang dari semua kebutuhan biaya hidup masih ada 24 juta. Masih ada 24 juta. Bersih. Siapa sekarang yang punya gaji, sisa gaji 24 juta per bulan, maka dia kena zakat profesi. Kalau di bawah itu maka belum sampai nisab. Kalau mau sedekah, mau infak. Tapi kalau kita hitung zakat profesi maka belum sampai atau belum wajib mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, langsung 1 tahun dihitung. Coba 289 Ismail. 289 dikali? Enggak, kali 2,5% ya, kali 2,5%. 2,5% langsung persen. 7,22. Berarti kalau dikeluarkan sekaligus dalam 1 tahun 7.225. Tapi kalau per bulan maka tadi 24 juta coba. Atau itu aja 7.225 dibagi 12. Nah, 600-an ribu. Jadi sebulan tiap gajian maka keluarkan 600 sekian atau 650 ribu lah ya. Kalau bisa kita hitung 600 sekian ribu kita keluarkan setiap gajian. Misalkan gajinya ya tadi harus 24 juta. Itu sisanya. Sisa setelah dipotong kebutuhan hidup ya. Jadi zakat profesi itu dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup. Kalau belum seandainya tidak atau masih belum, tidak masalah. Iya, tidak ada kewajiban. Misalkan gajinya Ismail 24 juta pas ya setiap bulan.
Misalkan Ismail punya gaji sebagai direktur 35 juta. Setelah dipotong biaya hidup masih ada sisa 24 juta. Maka Ismail masuk kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi. Tapi kalau Ismail sebagai direktur gajinya cuma 20 juta, belum dipotong kebutuhan hidup, maka Ismail belum wajib untuk mengeluarkan zakat profesi. Jadi nisabnya itu yang perlu digarisbawahi lagi, nisabnya harus setara dengan 24 juta. 85 gram emas. Setahun tapi ya, itu haulnya setahun. Dan dikeluarkan 2,5%. Bisa dikeluarkan setiap gajian atau bisa dikeluarkan sekaligus di akhir tahun. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.